Ya tutup aja. Tidak, tadi saya kira abang masih belum menentukan pilihan. Padahal sama, sudah. Ya condong lah sampai detik ini kan. Karena kata-kata keadilan itu aja yang agak baru lah tanda petik. Baru kan selama ini orang masalah kesejahteraan aja gitu. Ya semua semua kan mau kesejahteraan, cuman apa bedanya antara A, B dan C dan E ini kan. Nah, Ya, tinggal kita tidak. tunggu aja operasionalnya apa yang dimaksud keadilan ini. Apa yang dimaksud keadilan? Kalau 50-50 belum tentu ya adil itu. Ini harus ada kita uji khusus Pak Anies untuk keadilan ini seperti apa. Harus lebih detail lagi. Saya, saya pernah ditanya satu senior lawyer kelas berat lah, orang Asahan di Sumatera Timur, Sumatera Utara. Apa itu keadilan, Iqbal? Saya terdiam itu ada 5 detik. Karena nggak mudah, bukan bagi rata. Bagi rata nggak adil. Bisa jadi nggak adil. Ya kayak tadi lah one man one food. Bisa jadi nggak adil. Bagi rata nih Jakarta sama Flores kan nggak adil. Satu jumlah penduduknya 10 juta. Satu 5 juta. Paruh dua ya. Paruh dua masih 5 juta nih 2,5 juta jumlah orang. Kalau ditimbang masih masih ringan ya. Hmm. Apa yang maksud keadilan? Itu kan nggak mudah. Mendefinisikan keadilan, mengoperasionalkan keadilan itu kan nggak mudah deh. Ini pesan untuk Pak Anies juga harus lebih tajam lagi menjelaskan keadilan itu yang bagaimana. Iya, itu Jangan hanya satu menyampaikan kata, secara umum. iya, satu kata mendefinisikannya itu nggak mudah. Apa apa yang dimaksud dengan keadilan? Wah, itu orang bisa belum tentu bisa jawab. Apa yang dimaksud dengan keadilan? Paro rata gitu. Paro rata, itu saya bilang tadi lah, bisa jadi nggak adil. Dikasih sesuai porsinya, sesuai kebutuhannya. Kayak DPD. DPD mematok satu daerah 4 orang, ya kan? Beda dengan DPR. DPR sesuai jumlah orang. Nah, yang dirugikan di dalam sistem DPR adalah daerah yang berpenduduk sedikit di dalam sistem DPR. Di dalam sistem DPD yang dirugikan adalah orang daerah yang berpenduduk padat. Oh, Banyak, DPD itu bagi rata ya, Bang? rata, pukul rata ya, per provinsi 4. Hmm. Karena untuk menghindari itu tadi ada yang dominan, enggak, pukul rata. Yang dirugikan dalam sistem DPD adalah daerah yang berpenduduk banyak. Tapi yang dirugikan dalam sistem model DPR adalah daerah yang sedikit. Sampai mati dia nggak akan didengar orang. Makanya itu eh, ada dua model, mau berbasis wilayah apa mau berbasis orang, jumlah, mau berbasis wilayah apa mau berbasis kuantitas. Kalau Memang DPD lebih 4, adilnya seperti sistem DPR, Bang, kalau menurut saya. ya tergantung lah, nggak adil juga sih kalau menurut saya. Jumlah penduduk NTT cuma 5 juta. Berapa orang yang diberangkatkan legislator pergi ke pusat? Berbanding dengan satu daerah yang jumlah penduduk 40 juta misalnya. Tenggelam lah. Maksud saya, pemilihan DPD seperti sistem pemilihan DPR. DPR-nya tadi kan dihapus. Oh iya, oh Tapi itu ya. pemilihan DPD-nya berdasarkan jumlah penduduk. Kalau berdasarkan jumlah penduduk akan dirugikan banyak. Supaya nanti NTB koalisi dengan NTT usung siapa jadi presiden. Nah, kalau itu saya setuju, tapi itu kan tidak berbasis jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduk ya sampai mati nanti kita nggak akan pernah dapat suara, nggak akan pernah diperhatikan itu daerah kita. Sampai mati itu nggak akan pernah. Coba lihat yang sekarang pemilu sekarang kan banyak juga orang malas. Ya kalau gitu yang pemilu Jawa Timur aja lah. Jawa Kan Timur, dari Jawa Barat. kemarin, dari kemarin kan Jawa Timur aja yang di highlight di media-media TV itu. Tapi kalau Semua jumlah orang capres-capres ini perginya ke Jawa Timur. jumlah wajib pilihnya kan lebih banyak Jawa Barat, Bang, daripada Jawa Iya, Timur. tapi dia memang sejak Jawa Barat orang Sunda ini besar juga jumlahnya.
Tapi ya yang punya apa, yang agak ini memang Jawa Timur yang banyak diperebutkan orang itu. Ya, karena tidak ada calonnya dari sana, makanya diperebutkan. Jawa Ya Tengah kan akhirnya kan Ganjar. untuk apa pemilu? Kan di undang-undang itu kan juga dikunci sebetulnya, bukan hanya kemenangan kuantitas, tapi juga sebaran wilayah. Jadi kalau capres ini menangnya cuma di Jawa Timur sama Jawa Tengah, tapi tidak merata, itu juga menjadi problem. Karena dia ada di undang-undangnya, dia harus ada sebarannya juga cukup signifikan. Kalau nggak nanti dia cukup pemilu di dua daerah itu aja lah. Yang lain biar tunggu tunggu hasil. Yang lain tunggu perintah, tunggu perintah. Menang di sana udah, kita tinggal di perintah-perintahnya aja lah. Oke. NTT Itu. dulu Bang 2019 Jokowi menang 90%. Oh, 90 ya. 90 Bang NTT. Oh, Jadi kita tahu kita di sini dapat apa dari 90% itu. iya, iya, iya. Hmm. Wakilnya Pak Joni di penjara. Makanya gak, dan kadang-kadang kita bingung juga. Eh, udah dipilih nih sama sebuah daerah. Sampai di pusat dia lupa itu dia orang mana itu. Ya contoh Rempang lah, ya. Rempang yang paling baru lah. Banyak kasus yang lagi, wah banyak lah beratus-ratus, mungkin beribu mungkin kasus penggusuran. Tidak ada legislator yang menahan itu gitu. Kok bisa ya? Saya Mungkin tidak kadang-kadang dikasih begitu. tahu Bang. Kan tahu lah, katakanlah tidak tahu. Terus tiba-tiba tahu. Terus apa yang diperbuat sama parlemen, baik DPR maupun DPD? Apa yang diperbuatnya? Satu, seharusnya dia tahu lah etikanya. Si pemerintah pusat bicaralah sama wakil orang itu, wakil rakyatnya. Kami mau buat pabrik kaca dari Cina. Ya berunding lah di situ. Yang diundang rapat itu Bang, orang-orang yang kemungkinan besarnya setuju. Ah, bisa jadi. Sama dengan pemindahan Ah, ibu kota. Gubernur ibu kotanya tidak dilibatkan. betul, betul itu. Dan tanah juga bermasalah. Jadi dia karena super power tadi, dia merasa tidak perlu bicara dengan orang situ gitu. Rakyat ini gampang Bang. Sudah dianggap begitu. Kelemahan demokrasi itu di situ. Yang satu orang satu suara tadi. Ya Ya, gampang, gampang lah. tinggal tutup mulutnya pakai BLT. Iya, kalau nggak mau juga ya pakai kekerasan. Terus ketua partainya kita kasih kursi servis enak lah. Ketua partai kasih jadi menteri, dikasih jatah supaya tidak bisa mengusung Iya. capres. Nah, ketika dia tiba di lapangan, rupanya masyarakat menolak.